Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala masih karuniakan kepada kita taufik, hidayah, kemudahan serta beragam nikmat lain yang tak terhingga jumlahnya. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini Allah taala berkenankan kita semua untuk kembali hadir di majelis ini melanjutkan pembahasan kitab Syarhu Tafsir Kalimatit Tauhid, syarah atau penjelasan tentang tafsir kalimat tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa kesalahan di dalam memaknai kalimat tauhid. Ada yang memaknai makna la ilaha illallah itu hanya sekedar tidak ada pencipta selain Allah. Kalau maknanya hanya seperti ini, berkaitan tentang meniadakan pencipta dan hanya meyakini Allah saja yang menciptakan, yang mengatur seluruh urusan, maka pemahaman seperti ini pun sudah dipahami oleh orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit, maka mereka akan menjawab Allah. Maka pemahaman orang-orang musyrik saat itu pun sudah sampai ke definisi tadi bahwa ilah itu pencipta. Namun definisi yang benar dari kalimat tauhid sebagaimana yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya adalah ilah itu maknanya sesembahan. Jadi bukan hanya sekedar pencipta, namun juga mesti diwujudkan dan dibuktikan dengan ibadah, dengan menghambakan diri. Maka ketika seseorang sudah sampai ke taraf keyakinan bahwa yang menciptakannya itu Allah, yang memberi rizki kepada dirinya itu Allah, yang mengatur semua urusannya itu Allah, maka mestinya ia beribadah hanya kepada Allah. Nah, pada tahap inilah orang-orang musyrik zaman Rasulullah SAW tidak mau mengakuinya. Makanya ketika diseru untuk beribadah hanya kepada Allah, mereka menolak. Bahkan mengucapkannya pun mereka enggan, karena paham tentang maknanya, bahwa makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya ketika mereka mengucapkannya, mengikrarkannya, mereka harus meninggalkan sesembahan mereka yang lain, patung-patung, pohon, batu yang mereka sembah, ditinggalkan seluruhnya dan hanya beribadah kepada Allah saja. Dan itu mereka tolak, tidak mau. Dan pada lanjutan kitab ini, muallif rahimahullah ta'ala kemudian
membahas dan menyinggung salah satu penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin yang sekarang kita kenal dengan pemahaman sufiyah atau tasawuf. Istilah tasawuf ini baru muncul setelah 3 abad pertama Hijrah. Jadi baru tahun 300 ke sini gitu, baru muncul istilah dan dikenal istilah tasawuf atau sufi. Sebelumnya tidak ada istilah seperti itu. Ada di antara mereka yang menisbatkan, menyandarkan bahwa sufi itu diambil dari kata ahlu sufah. Ahlu sufah itu adalah para sahabat Nabi yang tinggal di Masjid Nabawi, karena tidak punya rumah, tinggalnya di masjid. Mereka memang hidup sederhana, Jadi ahlu sufah ini menurut sebagian pendapat itulah yang menjadi dasar munculnya istilah sufi atau tasawuf. Namun ini pendapat yang tidak benar, itu hanya pendapat saja. Ada juga yang menganggap bahwa tasawuf atau sufi ini diambil dari kata sof ya, barisan. Maknanya adalah sof yang paling depan di sisi Allah Ta'ala. Mereka menerjemahkannya seperti itu, dan ini pun tidak benar, pemahaman seperti itu. Ada juga yang mengatakan sofwah itu adalah makhluk terbaik, makhluk Allah Ta'ala yang terbaik. Sekali lagi, ini pun pendapat yang sepihak saja. Mereka menganggap diri mereka adalah makhluk yang paling baik. Lalu ada juga pendapat yang paling terkenal yang menisbatkan tasawuf atau sufi itu kepada kata suf. Sufi itu artinya karena konon dalam sejarah munculnya aliran ini, pemahaman ini awalnya adalah sikap berlebih-lebihan dalam zuhud terhadap dunia. Mereka fokus ibadah meninggalkan dunia dengan bersikap sederhana, diantaranya memakai pakaian yang terbuat dari wol gitu. Nah, ini pendapat yang paling terkenal terkait hal tersebut. Memang itulah kejadian yang menjadi ciri yang paling nampak dari pemahaman-pemahaman mereka saat itu. Mereka berlebih-lebihan dalam melaksanakan agama, sampai kemudian mempraktekkan sesuatu yang tidak ada contohnya. Pemahaman ini muncul pertama kali di Basrah, dan dalam sejarah disebutkan bahwa yang pertama kali membangun rubat itu tempat ibadah bagi kelompok sufi tersebut adalah teman-teman Abdul Wahid bin Zaid, sahabat Abdul Wahid bin Zaid. Mereka mendirikan tempat ibadah khusus untuk sufi. Abdul Wahid ini adalah sahabatnya Hasan al-Basri, yang pada waktu itu muncul pemahaman sufi tersebut. Nah, orang-orang ini terkenal memiliki karakteristik yang berlebihan dalam zuhud. Dan zuhud itu mereka maknai dengan meninggalkan dunia seluruhnya dan hanya bersikap seperti itu. Di antaranya dengan menampilkan tampilan yang sederhana, memakai pakaian-pakaian terbuat dari wol dan fokus kepada isi. Nah, inilah yang kemudian kita serap sampai sekarang. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar kalau di bahasa Sunda eta mah cangkang gitu. Itu mah hanya tampilan luar saja. Lihat bagian dalamnya. Itu mah hanya
hal-hal seperti itu. Insya Allah nanti kita akan kupas ya beberapa penyimpangan dan kekeliruan yang terjadi pada kelompok tersebut. Maka mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan fa'lam anna hadhihi al-uluhiyyah hiya allati tusammiha al-'amma fi zamanina as-sirra wal walayah. Maka ketahuilah bahwa uluhiyah tadi ya, ilah, la ilaha gitu ya. La ilaha itu adalah beribadah. Nah, ibadah yang dipahami oleh orang awam di zaman kita sekarang itu adalah asir. Sir itu adalah perkara yang gaib. Jadi mereka ya, orang awam itu akhirnya terwarnai dengan pemahaman tasawuf dengan mengatakan bahwa urusan Allah, urusan ketuhanan, urusan ibadah itu adalah rahasia, sir, tentang perkara yang gaib. Bahkan kemudian mereka mengklaim bahwa para pemuka mereka, guru-guru mereka itu pun bisa mengetahui perkara-perkara gaib. Bahkan memiliki peran dalam pengaturan makhluk. Ini saking sudah demikian melencengnya ya, pemahaman-pemahaman tersebut. Tujuan awalnya tentunya baik. Tujuan awalnya baik. Dipahami bahwa sikap zuhud itu awalnya baik. Tapi kalau berlebihan, nah, yang berlebihan itu dalam istilah agama disebut ghulu ya, berlebihan. Ghulu itu buruk. Ya, sama seperti dalam ibadah sekalipun. Pernah kita juga mendengar kisah ada 3 orang sahabat yang bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi SAW kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan dijelaskan oleh Aisyah. Dijelaskan seperti itu. Maka mereka punya pemikiran Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, ibadahnya seperti ini. Bagaimana tuh harusnya kita? Harusnya lebih lagi. Sampai mereka memproklamirkan salah satu di antaranya, saya akan sholat malam terus menerus, tidak akan tidur. Nah, ini guru dalam ibadah. Sholat itu ibadah, tapi kalau sholatnya terus menerus, tidak istirahat, ini guru. Ada orang yang kedua mengatakan, saya akan terus berpuasa, ya, tidak akan pernah berbuka, ya, untuk menyusul kekurangannya kan gitu ya. Kalau Nabi saja sedemikian hebatnya ibadahnya, mestinya kita harus lebih berusaha lagi. Yang ketiga, orang ketiga mengatakan, sahabat yang ketiga mengatakan, saya akan fokus ibadah dan tidak akan pernah menikah. Nah, lihat ya, ini tujuannya baik, tapi awalnya dari sikap ghulu, berlebihan di dalam ibadah. Maka ibadah yang berlebihan pun itu dicela di dalam syariat. Hak badan mesti kita penuhi. Sholat malam boleh, istirahat juga. Ya. Badan kita memiliki hak. Makanya ditegur oleh Rasulullah SAW. Apakah kalian yang mengatakan perkataan yang tadi? Ingatlah ya, kata Rasulullah SAW, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala dan paling bertakwa kepadanya. Tapi lihat, aku sholat malam, tapi aku pun tidur. Ya, kadang tidur, kadang tidak penuh setiap.
istirahat ada gitu. Jangan sampai berbuat zalim terhadap diri sendiri. Aku terkadang puasa, terkadang berbuka. Ini ibadahnya Nabi SAW. Dan aku pun menikahi wanita. Artinya orang-orang yang tidak menikahi wanita dengan alasan ingin fokus ibadah, makanya disebutkan faman raghiba an sunnati, barang siapa yang membenci sunnahku. Sunnahnya adalah sikap tawazun tadi, pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Nah, maka orang-orang yang menganggap bahwa ilmu gaib itu bisa juga diketahui oleh selain Allah, ini adalah sesuatu yang sudah melebihi batas. Dan inilah yang kemudian kita dapati ya, pada kelompok yang menamakan dirinya kelompok sufi. Mereka bahkan bersikap berlebih-lebihan terhadap pemimpin mereka, menganggap mereka maksum. Bahkan mereka mengatakan mendapatkan ilmu langsung dari Allah dan sudah tidak mengapa lagi meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah dampaknya dari tadinya sikap berlebih-lebihan di dalam agama. Bagi orang awam, akhirnya orang awam itu menamakan atau memahami, oh yang dimaksud ilah itu adalah sir. Selama ia bisa tahu tentang perkara gaib, kepadanya lah harusnya kita bertanya, kepadanya lah kita harus meminta pertolongan. Apalagi sudah menyandang gelar wali yang dikenal oleh mereka, wali. Ya, padahal ya, definisi wali yang mereka pahami itu ya, justru lebih menekankan kepada perkara-perkara yang sifatnya di luar kebiasaan. Jadi kesaktian gitu. Kalau sudah bisa mengabulkan permintaan, wah ini wali. Ucapannya langsung terbukti nyata, wah wali. Padahal ya, wali itu definisi wali adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Selama seorang hamba itu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ya wali. Ya. Wali itu kan penolong. Ya. Artinya orang yang beriman kepada Allah, ia menolong agama Allah Ta'ala. Bertakwa kepada Allah, ia menjaga agama Allah Ta'ala. Ia wali. Tidak seperti yang dipahami oleh kelompok ini. Sehingga akhirnya ya, tadi ya, wali-wali yang mereka angkat ini, wow ini wali, didatangi dari segala penjuru oleh para pengikutnya, dimintai pertolongan kepadanya, meminta tolong atas seluruh masalahnya, yang mereka beranggapan wali-wali itu bisa memberikan apa yang Allah Ta'ala tahan. Ya. Allah Ta'ala kan misalnya menahan, ya. Allah Ta'ala berikan atau Allah Ta'ala tahan rizki misalnya, itu ujian. Ya. Tapi kadang-kadang manusia tidak tahu bahwa itu adalah ujian untuknya. Pengennya dapat, yang lain juga kaya, masa saya nggak bisa kaya? Tapi berdoa sama Allah, tuh kaya-kaya gitu. Katanya kalau datang ke wali fulan, minta didoakan
di sana, melakukan ritual-ritual tertentu, ini bisa melancarkan rezeki. Lihat ya. Artinya ia sudah memahami bahwa uluhiyah, ya, penghambaan itu adalah hanya pada urusan gaib itu saja. Tapi kemudian ia pun terjerumus ke dalam peribadatan kepadanya. Berdoa ibadah, berdoa kepada selain Allah berarti ia beribadah kepada selain Allah. Ini kesyirikan. Menyembelih ibadah, menyembelih untuk selain Allah, kesyirikan. Istighosah, ya, isti'anah, tawakal, itu semua ibadah yang harusnya diserahkan hanya untuk Allah Ta'ala saja. Ketika meyakini tadi ada unsur sir, ada walayah, kewalian itu, seolah-olah wali itu punya andil, apa yang tidak bisa Allah lakukan bisa dilakukan oleh wali ini. Tentunya adalah bentuk peribadatan terhadap wali-wali tersebut. Maka mereka memahami wal ilahu maknahu al-wali. Ya, ilah itu menurut mereka adalah wali. Alladzi fihi sir, yang ia memiliki ilmu tentang perkara gaib. Wa huwa alladzi yusammunahul faqih was-syekh, dan panggilannya itu macam-macam. Di tengah-tengah mereka itu panggilannya macam-macam. Ada yang menyebutnya al-faqir. Al-faqir itu secara bahasa kan yang membutuhkan. Kalau sudah sampai ke tahapan al-faqir yang sangat membutuhkan, berarti ia sudah mencapai derajat khusus. Ada juga yang menisbatkan dan memberikan nama syekh, para syekh-syekh. Ya, syekh itu dalam bahasa Arab bisa namanya orang yang sudah tua. Makanya orang tua yang senior lah gitu. Maka seniornya adalah senior dalam ilmu atau dalam usia. Makanya orang-orang yang sudah sepuh juga di sana disebutnya syekh. Jadi kalau kita disebut syekh, jangan langsung beranggapan bahwa berilmu ya, jangan. Wah, maksudnya adalah orang yang sepuh gitu misalnya gitu ya. Jadi, tapi di kalangan mereka yang disebut syekh itu udah mencapai tingkatan khusus, gitu. Bukan orang awam lagi yang disebut, nggak sembarangan lah disebut syekh. Ya. Bahkan ada yang memberikan gelar sayyid, ya, sayyid. Ya, sayyid itu tuan. Ya, akhirnya mereka mempertuankannya. Dan gelar-gelar yang lain. Kalau wali macam-macam walinya. Ada yang wali tapi walinya itu lemah akalnya. Ada istilahnya wali majdub kalau misalnya itu. Tapi masya Allah ya, di tengah mereka itu ini dianggap memiliki kelebihan. Ya. Meskipun tidak sholat, meskipun tidak pakai pakaian, ia wali. Bagaimana lihat ya? Ini sesuatu yang tersebar di tengah mereka. Makanya pemahaman tasawuf ini hampir ya merupakan, hampir nampak secara lahir itu merupakan gabungan ya dari rohbaniyah. Dari satu rohbaniyah itu artinya ke pendetaan, berarti berkaitan dengan Nasrani. Pendeta itu kan meninggalkan dunia ya, tidak menikah, fokus ibadah ya. Mirip seperti itu. Mereka fokus ibadah dulu ya di awal. Sekarang makan menikah juga gitu. Menikah juga, bahkan
menikahi istri murid-muridnya. Ya. Ini juga ada ciri-ciri lain seperti yang diambil dari agama Hindu. Makanya ada istilah semedi, ya. Diajarkan ritual-ritual seperti itu. Ini dari agama Hindu. Dan juga kezuhudan dari agama Buddha. Agama Buddha juga mengajarkan kezuhudan. Jadi makanya dari satu sisi mereka mengaku Muslim, ya. Tapi ritual-ritualnya, indikasi-indikasi dan ciri-cirinya itu dari satu sisi ini mirip ke rahbaniyah, ya, pendeta. Sisi lain ini seperti ajaran Hindu, ya, kebrahmanaan gitu ya, brahmana gitu. Allahu a'lam, ya. Ada juga yang mirip zuhudnya agama Buddha gitu. Ini ciri-cirinya. Dan di zaman sekarang, ya, di zaman sekarang mereka itu tadi seperti yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, bersikap berlebihan terhadap orang-orang saleh. Dan sementara sikap berlebihan terhadap orang saleh ini pintu utama menuju kesyirikan. Karena lihat ya, yang terjadi pada kaum Nabi Nuh itu awalnya gulu terhadap orang-orang soleh. Ketika orang solehnya meninggal, ya, dibuatkan rupaka-rupakanya, gambar patung, yang tujuan awalnya mengingatkan tentang kesalehan mereka. Jadi ketika orang-orang melihat patung itu, gambar itu, ia jadi termotivasi untuk jadi soleh seperti mereka. Awalnya niatnya seperti itu, ya. Makanya sejak awal Islam itu menjaga, memberikan batasan-batasan preventif agar tidak jatuh kepada kesyirikan sejak dini, sehingga gambar-gambar patung-patung itu dilarang. Nah, sekarang kita dapati kan guru-guru mereka fotonya itu ditempel, ya, di rumah makannya. Banyak ya, nah, di rumah makan gurunya. Wah, kayaknya kalau nempel foto beliau ini sampai habis. Bismillah. Jadi kalau menurut anggapan mereka, kalau nempel di sana ini mendatangkan keberkahan. Warungnya rame gitu. Udah nempel teh belum rame juga gitu. Kayaknya belum banyak sini gitu. Kayaknya penuh dindingnya itu dengan foto-foto wali-wali mereka. Akhirnya mereka bertawakal kepada mereka, kepada wali-wali itu. Nah, tawakal itu ibadah hati. Tawakal itu ibadah hati. Kalau hati itu sudah menggantungkan harap kepada mereka, itu tawakal. Ketika rame, wah, gara-gara nempel ya. Nah, gara-gara nempel udah berarti sudah tawakal kepada, sudah jatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Nah, ini awalnya hulu terhadap orang-orang saleh. Lalu, ya, bukan hanya itu, kemudian orang-orang salihnya, pemimpin-pemimpinnya sendiri itu seolah-olah memenjara pengikutnya, sehingga pengikutnya itu mau tidak mau akan terus kembali kepadanya. Jadi kalau ngasih solusi teh sapotong-sapotong gitu.
biar nanti balik lagi. Atau ketika sukses pun mereka akan kembali kepadanya. Ya, sukses berarti balik lagi. Alhamdulillah Pak. Doa yang kemarin manjur gitu. Pengen lagi yang lain gitu. Ya, manusia mah kan nggak ada puasnya, apalagi berkaitan dengan dunia. Dikasih keuntungan sedikit ya pengen yang lebih. Mungkin kemarin dikasih amalannya puasanya 3 hari, ya besok jadi seminggu misalnya gitu. Dan amalan-amalan mereka itu juga tidak ada tentunya, tidak ada contohnya. Dan yang ini yang kadang tidak disadari oleh orang awam. Yang mengikutinya kan orang-orang awam. Diberikan hasilnya, oh ngamalkan itu ternyata berhasil gitu. Percaya mereka akhirnya. Ini orang awam kan, orang awam. Tidak tahu bahwa ada istilahnya istidraj. Ya, ada istilahnya istidraj. Istidraj itu istilahnya disungkun. So, Allah itu suka diminta. Ya. Apakah tidak mungkin orang yang bermaksiat itu berdoa kepada Allah? Mungkin. Misalnya seorang ingin mau mencuri misalnya, Bismillah lah. Terus Allah Ta'ala bantu, berhasil mencurinya, tidak ada yang tahu, tidak ketahuan, teka tangkap gitu. Istidraj gitu. Bukan berarti Allah Ta'ala ridho dengan perbuatannya. Ya, bedakan. Jadi pengabulan doa tidak menjadi indikator Allah Ta'ala ridho. Doanya mungkin berdoa. Seorang bermaksiat mudah-mudahan gak ada yang lihat. Allah Ta'ala takdirkan gak ada yang lihat, berarti diijabah ya keinginannya. Istidraj, diantep, disungkun, gitu. Maka orang-orang yang awam yang akhirnya terpengaruhi dan percaya, ya ia akan terikat kembali lagi. Nggak berhasil pun pasti tidak balik lagi. Minimal pindah ke wali yang lain gitu. Makanya sampai kita dapati banyak orang yang datang ke makam wali fulan gitu, bermalam di sana, bermalam-malam ibadah di samping kuburannya, mengharapkan keberkahan dari penghuni kuburnya. Ada ritualnya, ada juru kuncinya. Ini dari situ awalnya, dari sikap berlebihan terhadap orang-orang saleh. Rasulullah SAW mengingatkan, wa iyyakum wal ghulu fid din. Hendaklah kalian menjauhi sikap berlebihan di dalam agama. Fa innama halaka man kana qablakum bil ghulu fid din. Karena perkara yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebihan di dalam agama. Di antara prakteknya adalah memuji secara berlebihan. Seperti tadi ya, menggunakan gelar-gelar tertentu. Yang gelar itu punya tempat tertentu ya. Kalau sudah level diamond misalnya gitu ya, syekh gitu ya, berarti wah ini di atas. Ada yang sayyid, ada yang itu istilah-istilah mereka sudah tentukan. Syariat, hakikat, marifat gitu. Gimana lah orang-orang awam sarolat kene syariat unggul. Ini ungkapan mereka. Padahal syariat ini tetap dibebankan kepada setiap mukallaf
tidak berhenti sampai ia meninggal. Nggak ada urusan. Seseorang itu sudah sampai ke tingkat ma'rifat. Siapa yang lebih mengenal Allah daripada Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Beliau yang paling mengenal Allah Ta'ala. Masih sholat? Masih, bahkan sholatnya lebih hebat daripada kita. Ini baru punya gelar wali saja, dan yang menggelarinya pun kadang-kadang diri sendiri. Sudah mengatakan, wah, saya sudah mencapai tingkatan tertentu di dalam agama ini yang sudah tidak lagi dibebani syariat, sudah menyatu dengan Allah Ta'ala, wahidatul wujud. Ini pemahaman-pemahaman mereka, sehingga ya, orang-orang awam, wah enaknya kesampai tingkat gitu, tekudu sholat, tekudu puasa, berlomba-lomba ingin sampai ke tingkatan itu, melakukan ritual-ritual yang dicontohkan oleh guru-gurunya dengan istilah tarikat, ya, tirakat lah gitu ya, baca dzikir sekian ribu tiap hari. Dari mana itu tuntunannya? Tidak ada. Ya. Puasa mutih bukannya dengan daun-daunan. Apalagi kalau sudah kalau ingin kebal, ya, teterak di kadek, wah sudah. Karena tadi yang jadi indikator kesalihan mereka itu ya yang tadi, bisa terbang, bisa ada di mana-mana gitu ya. Kadang di sini, kadang di sana gitu. Kenapa nggak sholat? Tadi udah sholat di Masjidil Haram gitu ya. Ini mungkin hanya candaan di tengah-tengah yang pernah kita dengar, tapi itu sumbernya dari sana, dari pemahaman bahwa ya, seseorang itu bisa mencapai ilmu gaib. Ya, bayangkan masa orangnya di sini bisa sholat di Masjidil Haram. Ya, lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Memang seseorang itu memiliki, terkadang diberikan kelebihan, ya, artinya sesuatu yang luar biasa, yang kita kenal dengan istilah karomah. Tapi karomah itu tidak bisa diulang-ulang, tidak bisa dipanggil lagi. Karomah itu hanya saat itu saja. Allah Ta'ala membantu saat ia butuh. Bukan berarti besok, kemarin juga bisa, sekarang juga mau lagi. Nggak bisa. Nggak seperti itu. Nah, kalau yang bisa terus-menerus itu sudah bukan lagi karomah, sihir. Makanya ada syarat-syarat tadi, puasa 3 hari, mutih, baca dzikir tertentu. Itu mah apalagi bacaannya sudah bukan lagi dzikir yang disyariatkan, nggak tahu bahasa apa gitu yang didawamkannya. Itu udah termasuk ajaran sihir, bisa ngembat gitu misalnya, narik jin gitu. Nah ini untuk apa tujuannya? Nah itu adalah penyimpangan-penyimpangan yang awalnya disebabkan sikap berlebihan terhadap agama dan terhadap orang-orang saleh. Ya, orang saleh itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, kita pun dibolehkan untuk minta doa kepada orang yang saleh. Boleh ya. Tetapi bukan jadi alasan untuk berhenti berdoa. Minta didoakan boleh, tapi kita pun berdoa.
Jangan punya anggapan bahwa ketika sudah didoakan oleh orang saleh maka pasti diijabah. Nah, ini juga termasuk sikap berlebihan, menempatkan orang soleh itu di atas tempat semestinya. Dia masih hamba juga, sama seperti kita. Bukan berarti karena ia salih, lebih salih dari kita, maka doanya lebih diijabah. Bukan. Justru menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, orang yang butuh lalu berdoa kepada Allah itu lebih kuat tarikannya daripada orang yang tidak membutuhkan. Ya, orang yang kita minta didoakan kepadanya kan nggak butuh. Kita yang sedang mengalami masalah, kita berdoa langsung kepada Allah, lihat tarikannya lebih kuat daripada yang mendoakan, yang diminta untuk mendoakan. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam secara berlebihan. Innama ana abdun faqulu abdullah wa rasul. Aku ini hanya seorang hamba, kata Rasulullah SAW. Maka ya, katakanlah oleh kalian hamba Allah dan Rasulnya. Nah, ini timbangannya. Rasul itu Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah. Hamba Allah artinya sama-sama beribadah kepada Allah. Artinya makanya tidak boleh dijadikan sesembahan. Minta syafaat itu kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah yang memiliki syafaat. Nabi Muhammad itu diberi izin oleh Allah, bukan pemilik. Makanya minta kepada pemiliknya. Ya. Tapi di sisi lain Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Artinya kita tidak meninggikannya karena beliau ini sama-sama hamba, tapi kita tidak merendahkannya karena meskipun hamba, beliau ini utusan Allah. Maka kita bersikap tawazun, bersikap pertengahan, tidak melebih-lebihkan dan tidak meremehkan, menempatkan sesuai dengan porsinya. Maka jangan sampai kemudian sikap berlebih-lebihan terhadap orang saleh itu akhirnya menggiring kepada penyimpangan-penyimpangan selanjutnya. Mulai membuat gambar-gambar yang tadi disinggung ya, patung-patung, bahkan membangun kuburannya gitu ya, diterangi kuburannya, dibetah-betah gitu ya kuburannya, agar banyak yang datang, agar banyak yang bisa menginap di sana. Bahkan tanahnya juga habis kadang-kadang ya, diambil karena menurut keyakinannya mengandung keberkahan. Ditambah lagi tanahnya tuh, tapi habis lagi gitu. Nah, lihat ya, ini sikap berlebihan terhadap mereka yang akhirnya gitu ya, justru menyelisihi hakikat makna kalimat tauhid. Ya. Rasulullah SAW menggambarkan ulaika idza mata fihim ar-rajulus salih. Ya, mereka itu jika ada orang saleh meninggal di tengah-tengah mereka, awil abdus salih atau hamba yang salih, banau ala qabrihi masjidan, mereka membangun masjid di atas kuburnya. Ya, prakteknya banyak sekarang ya, banyak kuburan masjid, ada masjid di dalam kuburan ya.
wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka pun membuat gambar-gambar tentangnya. Ya, gambar-gambar ya seperti tadi ya, tempel di mana-mana. Ya, nempelnya juga wah, harus hati-hati, figuraan heula ya. Tong diplastikan hungkul. Ulaika syirarul khalqi indallah. Nah, kan mereka ini adalah makhluk-makhluk yang paling jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka justru mengagungkan orang-orang saleh. Bahkan menurut anggapan mereka, setelah meninggal mereka semakin sakti daripada saat masih hidup. Kan sudah lebih dekat dengan Allah taala. Nah, ini juga muncul dari pemahaman menyimpang kelompok ini, kelompok-kelompok Sufiyah. Insyaallah nanti setelah Isya kita akan lanjutkan beberapa kaidah yang bisa membantu kita untuk membedakan mana ibadah yang benar, mana yang sudah terpengaruhi oleh pemahaman-pemahaman yang menyimpang tersebut. Insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudaha amma ba'd. Ikhwah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka kemudian muallif rahimahullah taala mengingatkan apa sebab timbulnya kesesatan pada kelompok tersebut adalah wadzalika annahum yadunnun. Hal tersebut disebabkan karena mereka mengira Allah menjadikan kedudukan, memberikan kedudukan bagi orang-orang makhluk-makhluk pilihan di sisinya. Ini yang tadi ya, orang-orang beranggapan bahwa wali-wali tersebut, pemimpin-pemimpin mereka, ya, syekh-syekh mereka itu diberikan posisi di sisi Allah Ta'ala yang al-insanu ilaihi, yang Allah Ta'ala ridhoi agar manusia datang berlindung kepada mereka. Nah, ini anggapan mereka. Jadi orang-orang soleh tersebut memiliki posisi di sisi Allah Ta'ala sehingga bisa jadi perantara. Nah, ini ya awalnya, menjadikan dan mengangkat perantara. Wa yarjuhum, sehingga mereka meminta, berharap kepada makhluk, wali-wali mereka tadi. Wa yastaghitsu bihim, istighosah. Istighosah itu minta pertolongan untuk dihindarkan dari musibah yang sedang dialami. Isti'anah itu mohon pertolongan juga sama, tetapi untuk sesuatu yang belum terjadi. Kalau istighosah sudah terjadi, minta solusi, minta pertolongan. Wa yaj'aluhum wasitatan bainahu wa bainallah, dan orang-orang tersebut menjadikan wali-wali tadi, orang-orang saleh yang mereka anggap wali tadi sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah. Nah, lihat ya, anggapan ini ya, didasarkan kepada keyakinan bahwa Allah Ta'ala butuh pembantu dan menyamakan Allah dengan pemimpin-pemimpin dan raja-raja di dunia, sehingga kalau rakyat butuh kepada raja itu harus melalui pembantu-pembantunya, gak bisa langsung gitu ya. Inilah awalnya mereka mengangkat orang soleh ini punya kedudukan di sisi
minta bantuan darinya agar menyampaikan doa kepada Allah, pasti lebih didengar oleh Allah Ta'ala. Kalau kita banyak dosa, ilaha mereka diijabah. Itu anggapannya, ya, mengangkat orang-orang saleh tersebut sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah. Padahal Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku langsung, astajib lakum, maka aku akan istijabah doa kalian. Dan istijabah itu yang mesti kita pahami, mesti kita pahami bahwa istijabahnya Allah terhadap doa tidak mesti berupa pengabulan harapan-harapan kita, tidak mesti. Karena ijabah doa itu bisa salah satu dari 3 cara: dikabulkan, ya, diganti dengan penjagaan, ya, diganti dengan perlindungan dari bahaya yang semisal, atau disimpan sebagai pahala baginya kelak di akhirat. Orang mukmin lebih senang dapat pahala, ya, karena nikmat akhirat tentunya lebih baik dan lebih abadi. Kalau hanya doanya minta rizki, rizki mah di dunia, halalnya dihisab, ya, haramnya di alam. Semakin banyak hisabnya. Tapi kalau Allah Ta'ala tahan rizki kita, berikan secukupnya, meringankan hisab kita sebenarnya, gitu. Dan Allah Ta'ala perbuatannya itu tidak ada yang tercela. Tidak seperti anggapan sebagian orang, ya, kalau Allah adil mah katanya menghargai sadaya. Ya, yang kaya, yang miskin, ujian. Yang lancar, yang sempit, ujian. Gak ada yang lepas dari ujian. Dan namanya juga di dunia. Hasilnya di akhirat. Ya, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yakin tentang hal tersebut, dan tidak akhirnya putus asa sehingga justru mengambil jalan-jalan pintas seperti tadi. Tadi ijabah ku Allah, nyari gitu, kakuburan gitu, agar diijabah keinginannya. Mungkin saja Allah Ta'ala berikan, tapi ini tadi, ya, istidraj. Karena terjadinya, ya, kita tahu bahwa tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah, ya, baik secara kauni ataupun syar'i. Yang syar'i mah ya terjadi dan diridhoi, gitu. Ya. Yang buruk pun terjadi tapi tidak diridhoi, kan gitu. Itu kauni. Ya. Makanya jangan beranggapan seperti tadi bahwa Allah Ta'ala itu butuh pembantu-pembantu. Nah, menjaga adab lah, masa langsung ke Allah. Melalui orang-orang saleh yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Ya. Mereka lah yang pantas dititipi doa. Nah, ini, ya, anggapannya seperti itu. Falladzina yaz'amu ahlu syirki fi zamanina annahum wasaituhum humul ladzina yusammihimul awwaluna al-alihah. Dan orang-orang yang dianggap sebagai perantara oleh orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, di zaman dulu mah disebutnya alihah. Ya, kalau sekarang perantara, dulu mah perantara juga disebut alihah, sesembahan. Karena akhirnya
meskipun dianggap sebagai perantara, akhirnya mereka pun berdoa kepadanya, bergantung kepadanya, memohon pertolongan kepadanya. Pami ayana naon mah, ya, panggil saja nama saya, gitu ya. Dipanggil ketika ada kesulitan. Panggilan-panggilan seperti ini punya anggapan kan, punya keyakinan bahwa meskipun jauh, ia bisa mengatur urusan kita dari jauh. Nah, lihat ya. Ini tentu bentuk kesyirikan. Wal wasitatu wal ilah, dan yang dianggap sebagai perantara ini sudah mereka jadikan sesembahan. Faqaulur rajul la ilaha illallah, maka jika seseorang sudah mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, itolul lil wasaid, hendaknya mestinya ini membatalkan adanya perantara-perantara tadi. Ya. Jika sudah meyakini, bertabiani, kena disiapkan ini. Jazakallah khair. Keyakinan-keyakinan seperti ini mengangkat perantara-perantara. Ya. Ini tadi ya, tidak sesuai dengan hakikat makna kalimat tauhid. Ketika kita meyakini bahwa la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, makanya nggak layak meminta kepada makhluk, meskipun makhluknya orang saleh, meskipun makhluknya malaikat, meskipun makhluknya nabi, tidak layak. Yang menciptakan malaikat juga Allah, yang menciptakan nabi juga Allah. Mereka bahkan tidak diberikan pengaturan sedikit pun, tidak punya andil sedikit pun dalam pengaturan makhluk, tidak ada. Kenapa minta syafaat kepada nabi? Minta syafaat kepada Allah. Allah pemilik syafaat. Walillahi syafaatul jami'ah. Milik Allah lah syafaat itu seluruhnya. Oleh karenanya kita akan mengidentifikasi ini, di mana letak penyimpangan kelompok ini dan bagaimana semestinya dan ajaran Islam yang sesungguhnya. Ya. Kelompok Sufiyah, orang-orang Sufi ini beribadah kepada Allah Ta'ala hanya didasarkan kepada cinta. Ya. Ini karena ada hanyanya, nah ini salah. Hanya berdasarkan pada atas cinta saja. Sehingga pernah kita mungkin mendengar ungkapan seorang sufi ya, tidak mengapa masuk neraka juga asal Allah Ta'ala cinta kepada. Tidak ada yang demikian. Gak mungkin Allah Ta'ala cinta terus dimasukkan ke neraka, gak ada. Nah, mereka beribadah kepada Allah hanya atas dasar cinta. Memang di dalam ajaran Islam cinta ini adalah motivasi, tetapi bukan hanya cinta yang melahirkan perendahan diri dan ketundukan. Nah, ini ya batasannya. Kalau hanya cinta mah gitu ya, cintanya apalagi cinta buta. Cinta buta kan tidak ada ilmunya, tidak mengenal Allah, mengaku cinta saja. Banyak yang mengaku saya mencintai Allah. Apa buktinya? Diuji oleh Allah Ta'ala. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini ayat ujian. Sejak zaman dulu banyak orang yang mengaku mencintai Allah. Jika kalian benar mencintai Allah, ikuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ujian. Jadi bukan hanya sekedar cinta. Akhirnya
kalau sudah cinta sedemikian cintanya sampai ke level tertentu, sampai ia seolah-olah menjadi satu. Ya, inilah yang kita kenal dengan aliran wahdatul wujud. Akhirnya apa? Mereka jatuh kepada ketergelinciran. La ilaha illallah itu dipahami adalah tidak ada yang disembah melainkan Allah. Bedanya artinya ada yang menyembah Nabi Isa, berarti Nabi Isa itu Allah, sudah bersatu dengan Allah, wahdatul wujud. Ada yang menyembah batu, batu itu sudah menyatu dengan Allah. Menyembah patung, menyembah pohon. Nah, inilah penyimpangan mereka. Dan di dalam Islam selain cinta, gitu ya, ada dua sayap yang menggerakkan dan menyeimbangkan ibadah. Sayapnya adalah khauf dan roja. Makanya ungkapan tadi langsung terbantahkan. Setiap ibadah itu mesti didasari oleh cinta, memang ya. Karena cinta itu akhirnya ia ingin membuktikan cintanya dengan taat kepadanya, dan selama menjalankan taat ia seimbang di dalam khauf dan roja. Ia tetap khawatir ibadahnya tidak diterima, sambil hatinya pun berharap agar mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Terus seimbang dalam hal itu, karena satu saja lebih dominan daripada yang lain, maka ada tentu dampak buruknya. Dominan rasa harap, maka ia akan merasa aman dari ujian makar Allah Ta'ala, merasa bangga terhadap amalnya karena merasa sudah banyak amal, dan ia lebih tinggi harapnya, sedikit rasa takutnya. Tenang, saya sudah 40 tahun, sholat saya udah kurangi 15-nya, 25 tahun belum pernah lewat, cukup lah. Nah, lihat ya, puasa 10 hari teh, udah beberapa tahun terakhir nyetikap terus, berarti kesabar 1000 bulan tanya dapat Lailatul Qadar. Ini karena tinggi rojaknya, rendah khaufnya, tidak seimbang ya. Ia merasa aman. Kalau terlalu tinggi khaufnya ya, ia akan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Ya seperti tadi orang-orang yang tadi, saya mau banyak dosa, wah jika nama mual diampuni Allah Ta'ala. Ini karena terlalu tinggi khaufnya, rendah rojanya. Maka seorang yang mukmin menyeimbangkan antara khauf dan roja. Cinta itu adalah motivasinya, pendorongnya. Lalu yang menjaga keseimbangan selama taat itu adalah khauf dan roja. Maka tidak benar ungkapan kelompok ini yang mengatakan tadi ya, kalau ibadah masih karena takut neraka berarti tidak ikhlas. Ibadah hanya mengharapkan surga berarti tidak ikhlas. Ini anggapan yang salah ya. Karena di dalam Al-Quran pun disebutkan seperti itu ya, diberikan kabar gembira berupa nikmat di surga, diberikan peringatan dengan adab neraka. Itu agar apa? Agar timbul khauf, agar timbul roja, bukan hanya agar timbul cinta saja ya. Kemudian juga di antara penyimpangan mereka, ibadah-ibadah itu banyak yang hanya didasarkan pada zauq saja. Zauq itu rasa ya.
Sudah kerasa belum ya? Ya, ibadah. Memang ya, rasa itu nggak bisa hilang. Ya. Seperti kita bisa merasakan dampak sholat, dampak saum. Ya, gitu. Ada nggak dampaknya setelah sebulan berpuasa teh? Gitu. Itu rasa kan. Tapi kalau hanya dasarnya zauk saja, akhirnya apa? Akhirnya mereka mengada-ada ibadah yang tidak ada tuntunannya, tidak lagi berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kayak tadi ya, anggapan 3 orang sahabat itu karena dianggap kayaknya pantas nih kalau sholat malam terus menerus. Kayaknya kalau istighfarnya kalau tasbihnya cuma 33 kali nggak cukup. 1000 kayaknya ya, rada pantas. Zauk hanya perasaan saja. Padahal al-iqtisadu ala sunnah, bersederhana tetapi di atas sunnah, khairun, itu lebih baik daripada al-ijtihadu ala bid'ah. Sungguh-sungguh tapi di atas perkara bid'ah. Ya, sungguh-sungguh nama kelihatan ya, sampai semalaman sholat malam gitu. Dikir sampai ribuan, puluhan ribu gitu. Tapi ada tidak tuntunannya ya. Justru ancamannya malah jadi tertolak amal ibadahnya karena tidak sesuai dengan tuntunan. Allah Ta'ala juga mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW itu adalah teladan yang baik. Tapi ya, di kalangan mereka akhirnya sampai ada ungkapan yang tersebar di tengah-tengah orang-orang sufi ini, al-muridu ma'a saykhihi yakunu kal mayyiti ma'a ghasilihi. Seorang yang murid itu yang belajar kepada syekhnya itu seperti seolah-olah seorang mayit di hadapan orang yang memandikannya. Oh, udah nggak bisa apa-apa. Pokoknya mah kumaha syekhna. Cek syekhna 1000. Walaupun nggak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat ya, dibutakan oleh hal-hal seperti itu. Ya. Dan penyimpangan selanjutnya yang juga tersebar di kelompok sufiyah tersebut adalah anggapan bahwa tadi ya, ketika mencapai level tertentu itu sudah lagi tidak dibebani syariat. Ya, kalau syariat, hakikat, ma'rifat katanya gitu ya. Kalau sudah ma'rifat mah nggak usah lagi syariat, nggak usah lagi melaksanakan sholat, nggak apa-apa, nggak sholat juga, karena sudah menyatu dengan Allah Ta'ala tadi ya. Pemahaman ini didasarkan dalilnya sama ya kepada Al-Quran, tapi salah paham, yaitu surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Para mufasir itu sepakat al-yakin di sini adalah kematian. Tapi oleh mereka al-yakin itu ya ilmu, ma'rifat. Kalau sudah yakin kepada Allah, cukup ku yakin, nggak apa-apa nggak sholat tuh. Ya. Karena salah paham di dalam memahami ayat tersebut. Jika anggapannya seperti itu, bagaimana mereka memahami ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun? Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Berserah diri kepada Allah Ta'ala apa? Inqiyadu lillahi, istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli.
berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mengesahkan Allah, taat kepada Allah Ta'ala, tunduk dengan melakukan ketaatan kepadanya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan sampai meninggal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Terus seperti itu ya. Makanya pemahaman seperti ini ya, bertentangan dengan ajaran Islam. Dan kita mesti mengingat bahwa ibadah itu mesti ikhlas, dan ikhlas itu hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika seseorang justru ibadah untuk tujuan-tujuan dunia saja ya, maka ia sudah memalingkan niatnya hanya untuk sesuatu yang remeh. Kalau hanya sholawat agar bisa beli mobil, apalagi dengan sholawat-sholawat yang tidak disyariatkan, ini ibadah yang dilakukan untuk sesuatu yang remeh. Padahal sholawat itu ibadah. Kita harapkan pahala dari Allah Ta'ala, bukan untuk tujuan-tujuan yang merusak keikhlasan. Maka bisa jadi amal-amal tersebut justru tidak ada manfaatnya. Memang mungkin mengikuti tuntunan, tetapi niatnya salah, tidak ikhlas mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Ya, kalau tadi puasa agar bisa kebal, ya udah, di mana tujuan, kemana arahnya? Meskipun ibadahnya sama, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari ya, tapi tujuannya ya, dan tujuan ini adalah sesuatu yang mesti kita perhatikan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang mereka kerjakan. Ini mesti terus menjadi pengingat bagi kita semua. Bahkan untuk perkara-perkara yang dianggap ringan, atau syirik kecil. Syirik kecil juga merusak amal. Ria merusak amal, gitu ya. Lalu akhirnya ujub merusak amal. Sehingga dengan mengetahui kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-keliruan mereka dalam memahami makna kalimat tauhid la ilaha illallah, kita bisa terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah kita saat ini. Ya, makanya seperti mengangkat tadi ya perantara-perantara, bahkan menganggap kuburan-kuburan tertentu itu memiliki keberkahan sampai nginap di sana, melakukan ritual tertentu di sana, ibadah di pinggir kuburan tersebut, mengguling-gulingkan badan, mengusap-ngusap, menari-nari gitu ya. Ini apa awalnya? Ulu terhadap orang-orang salih, sehingga akhirnya menempatkan mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah Ta'ala. Waliyadu billah. Maka ikhwah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain, dengan memahami dan mengetahui apa saja penyimpangan-penyimpangan mereka, maka kita berharap kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan menyimpang yang terjadi pada mereka dan juga yang tersebar di tengah-tengah kita. Dan semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua dari kesyirikan-kesyirikan yang kita ketahui ataupun yang
tidak kita ketahui dan mengistiqomahkan kita di atas jalan-jalan dan yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita ambil faedah dan manfaatnya. Barangkali sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan, silakan. Cukup sepertinya ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan dan taufik kepada kita semua. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum